Halo guys, welcome back to my channel Robocan Games. Jadi video kali ini gue kembali mereview sebuah light novel lagi. Light novel dari Quantum Phoenix Gramedia. Yang ini merupakan judul baru. Ya, walaupun udah nggak baru karena gue baru belinya sekarang. Ini dia, Gimai Seikatsu. Ya, dimana di sini kita seperti kalian lihat, ini merupakan sebuah judul baru. Dan sebelum gue mulai review novelnya, seperti biasa jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian semua nggak ketinggalan video-video gue berikutnya. Oke, jadi gue seperti mau mengejar ketinggalan gue selama sebulan gue sempat vakum karena memang kesibukan yang lumayan ribet ya guys. Dan ya, ini adalah merupakan judul baru. Ini pengarangnya Ghost Mikawa dan Hiten. Sini ada dua MC kita. Ini si Saki. Ini gue lupa nama MC-nya. Nanti akan gue tulis di kolom komentar kalau gue inget nanti. Kalau dalam komentar di video ya guys. Terus di sini juga ada light novel. Kemudian ada judul lagi Gimai Seikatsu, hari-hari bersama Saki gitu. Dan ini adalah spine seperti ini. Ini mirip-mirip ReZero, dimana dia didominasi warna hijau. Ada art Sakinya di situ. Volume 1. Dan ini blurbnya juga bagus menurut gua ya. Oh, nama MC-nya Yuta Samura guys. Jadi nggak usah gue tulis lagi. Ini di blurbnya ada. Inilah pentingnya membaca blurb. Oke, ini blurbnya seperti ini. Kalau mau baca blurbnya boleh di pause saja. Harganya ini sekitar 98.000 ya guys, standar lah. Seperti kalau novel-novel PGI pada umumnya. Terus juga kalau kita buka sebelum kita buka covernya, ini mungkin ini kalian ini merupakan judul baru, jadi akan gue buka cover jaketnya. Ini dominasi warna hijau, ya kan tuh. Ya, cukup simple seperti warna light novel pada umumnya. Dan gue pribadi nggak terlalu, tadi bilang gue nggak terlalu suka ya buku yang ada jaketnya. Tapi ya udahlah ya, lama-lama juga terbiasa kok gitu. Terus juga di buku ini juga ceritanya juga nanti akan gue jelasin mengenai ceritanya itu tentang apa, ya kan guys. Nanti akan gue ceritain. Oh, ini ada pembatas bukunya. Oke, kita mulai dari ininya aja. Ilustrasi berwarnanya ada si Saki dan Yutanya. Ini juga ilustrasi berwarnanya cakep banget. Kemudian juga ada lagi tuh. Ini cukup banyak ilustrasi berwarnanya kalau kalian tahu, ya kan. Dan udah ada pengenalan karakter di sini sedikit. Nah, di sini juga ada lagi tokoh-tokoh karakter, ada banyak banget. Ada Saki Ayase, Yuta Asamura, terus juga ada temennya si Saki dan lain-lain. Bisa kalian pause saja. Terus untuk babnya sendiri total ada sekitaran, ada prolog 1 2 3 4 5 6 7 8. Tutup dengan epilog dari point of view-nya Saki Ayase. Gitu guys. Nah, kalau untuk yang tidak untuk ilustrasi tidak berwarnanya, oh ini dia. Gue intipin sedikit, ini ilustrasi tidak berwarnanya seperti ini. Gitu. Oke. Terus untuk covernya sendiri agak sedikit kelebihan ya. Ya, tipikal PGI ya guys. Kadang dia rapi, kadang juga enggak. Ya udah. Lama-lama tapi ya udahlah. Mudah-mudahan PGI bisa segera memperbaiki lebih stabil ya untuk covernya. Itu aja karena udah mau setahun dia. Udah setahun bahkan. Jadi semoga bisa diperbaiki. Kemudian kita akan bahas dari sinopsisnya. Kita seperti di Rossi Dede volume 4. Mungkin itu akan gue berlakukan di review-review gue berikutnya. Jadi akan ada review spoiler dan non spoiler. Jadi nanti buat kalian yang sudah membaca light novelnya boleh silakan ditonton sampai habis. Tapi bagi kalian yang mungkin belum membaca dan tidak mau kena spoiler, bisa ditutup dulu videonya dan baca dulu. Atau kalian tidak keberatan dengan spoiler, silakan dilanjutkan. Gitu guys. Oke. Untuk cerita sendiri simple ya. Ini si Yuta Asamura ini punya bapaknya cerai. Kemudian bapaknya memiliki niatan untuk menikah lagi dengan perempuan baru. Dan kemudian perempuan yang ini juga sama-sama sudah bercerai dan sudah punya anak perempuan. Yang lucunya adalah
Yang Yuta tahu dan dikasih unjuk fotonya ke Yuta adalah foto anak kecil, tapi ternyata sudah besar. Ya, ini Delan tidak bukan adalah sang heroin si Saki gitu guys. Jadi lebih ke situ aja mengenai sinopsis dari cerita dari novel ini. Kalau bagi gue pribadi yang bikin unik adalah dimana babnya itu tidak berbentuk bab chapter 1, chapter 2 tidak, tapi ini sesuai dengan judulnya hari-hari bersama, dimana ini berurutan ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, yang benar-benar setiap hari itu seolah-olah ini kita kayak membaca diary. Dan yang menarik ini dari sudut pandang dari si Yutanya. Dan lebih menarik lagi nanti di epilognya kita akan diperlihatkan dari sudut pandang si Saki Ayase itu sendiri gitu. Menarik sih, menurut gue ini cukup menarik. Dan gue pribadi ini novel cukup slow burn ya guys, sangat lambat sekali ceritanya dan banyak istilah-istilah rumit ya guys. Jadi ini lumayan PR ya, gue cukup struggling ngebaca novel ini. Tapi terlepas dari itu, ini novel yang cukup menarik. Kalau kalian yang mungkin tidak suka dengan yang romance atau cerita slow burn, sebaiknya jangan dibaca. Tapi kalau memang kalian tertarik ingin mencoba yang slow burn, ya ini cukup pada kalian coba gitu. Itu dari secara general novel ini. Sekarang kita akan bahas ke spoilernya. Jadi di cerita ini ada beberapa poin yang menarik, dimana akhirnya si Yuta ini memang karakternya ini cukup dingin ya guys, cukup dingin. Dan nanti selama cerita berjalan, ketika dia mengetahui bahwa Saki Ayase itu ternyata bukan anak SD, melainkan sudah berusia sama seperti dia dan satu sekolah pula, di sini akan ada sedikit perubahan yang cukup drastis gitu. Dimana di sini juga ada hal-hal menarik, dimana Saki yang biasanya tidur sendiri, dimana ibunya itu kerja malam dan Saki pulang sore, jadi mereka jarang ketemu ya. Saki dan ibunya itu jarang interaksi. Dan karena tiba-tiba sekarang muncul ada orang baru, si Yuta, dia tinggal di rumah Yuta, jadi mereka mau tidak mau harus saling berinteraksi satu sama lain ya gitu. Dan yang menjadi poin menariknya adalah dimana si Yuta ini mencoba mematahkan stereotip bahwa ada hubungan romance antara adik tiri dan juga kakak tiri ya. Mencoba mematahkan spekulasi itu. Tapi nyatanya seiring berjalannya waktu, ya di perjalanan sesuai dengan perjalanan novelnya sendiri, mereka sudah mulai sedikit-sedikit muncul ya percikan-percikan sedikit asmara. Dan kalau kalian lihat juga di karakter-karakter ini, si temannya Saki, Maya Narasaka ini juga seolah-olah kayak mendukung hubungannya mereka ya, si Yuta dan si Saki gitu. Dan si Yuta ini juga tipikal berusaha menjadi abang yang baik untuk si Saki, walaupun umur mereka beda beberapa bulan doang gitu. Sebuah cerita yang cukup menarik ya. Jarang banget novel yang gue temuin seperti ini. Paling yang bikin minus tadi adalah struggling istilah-istilah sulit ya. Seperti nanti ada pembahasan filsafat mengenai kenapa orang harus bekerja gitulah. Jadi ini cukup lumayan berat juga sih. Walaupun romansnya sekilas simple ya, tapi ternyata gue cukup struggling membaca ini. Itu aja sih yang bisa gue sampaikan dari versi spoilernya aja gitu. Dan kalian sendiri sudah ada belum waifu incaran kalian mungkin? Atau mungkin Sakinya itu sendiri? Atau mungkin si penjaga tokonya, si Shiori? Ya, tulis di kolom komentar ya guys, pendapat kalian mengenai light novel Gimai Seikatsu ini. So, apakah gue akan melanjutkan mengoleksi novel ini? Gue belum tahu. Tapi yang jelas ini novel yang cukup menyenangkan. Oke. Segitu aja video dari gue mengenai review light novel Gimai Seikatsu. Semoga kalian suka dan see you on the next video. Bye bye.